Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada siswa baru SMA Negeri 1 Muara Sipongi tahun ajaran 2021-2022. Puji syukur marilah kita ucapkan atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Muara Sipongi. Perkenalkan, nama saya Reskita Lucy Marti, saya adalah guru SMA Negeri 1 Muara Sipongi. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi MPLS, yaitu tentang bagaimana cara belajar efektif. Untuk itu, Ananda harus fokus dan tetap semangat dalam memahami materi berikut ini. Berikut materinya. Baiklah Ananda, kita masuk materi kita, yaitu tentang belajar efektif. Belajar efektif itu apa sih? Belajar efektif itu adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu ataupun kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan ataupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Ada beberapa tips. Yang pertama adalah belajar kelompok. Belajar kelompok itu dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih mudah, menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Jadi, jika Ananda belajar kelompok, dalam belajar kelompok ini kita bisa memecahkan sebuah permasalahan, baik itu materi yang tidak kita pahami, kita bisa belajar secara bersama dan bisa memecahkan dan mencari jawaban terhadap materi yang tidak kita pahami. Itu gunanya kita belajar kelompok, saling bertukar pikiran. Yang kedua, yaitu rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau di buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Jadi, jika Ananda membuat catatan intisari pelajaran, jadi kita sudah merangkum apa yang penting dan apa yang perlu diingat. Jadi, kalau kita membuat catatan intisari dengan sebagus mungkin dan menggunakan bahasa sendiri, kita akan lebih mudah memahami materi pelajaran kita tersebut. Yang ketiga, yaitu membuat perencanaan yang baik. Membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Jadi, di awal semester ini, Ananda buatlah sebuah perencanaan. Saya mempunyai perencanaan di awal semester ini saya harus juara. Jadi, perencanaan itu sangat penting. Apa gunanya? Untuk memacu dan memotivasi kita untuk giat dalam mencapai nilai yang terbaik dan mencapai sesuatu yang lebih maksimal. Tips yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Ananda, pada tips ini Ananda harus membuat jadwal belajar dan harus dijalankan dengan baik. Setelah jadwal dibuat, harus dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Yang kelima,
Itu tips yang kelima adalah menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, ataupun orang tua. Jadi, di setiap mata pelajaran itu, jika Ananda ada yang materi yang tidak paham, bertanyalah kepada gurunya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita membahas materi A, jika memang belum paham, akan saat nanti pindah ke materi B, jadi bertumpuk nanti yang tidak pahamnya. Maksud Ibu di sini, pada saat membahas materi A, Ananda harus pastikan semua materi itu terpahami. Jika tidak ada bagian yang tidak paham, tanyakan boleh kepada guru, teman, ataupun kepada orang tua. Jadi saat kita masuk kepada materi yang kedua, kita sudah tuntas untuk menyelesaikan materi satu kita. Tidak lagi ditumpuk-tumpuk, materi satu nggak ngerti, materi dua pun tidak mengerti. Nah, jadi kan bertumpuk, jadi usahakanlah semua materi di materi satu itu materi satu paham dan jelas dan mengerti. Makanya di sana saat nanti belajar, jika memang tidak mengerti, tanyakanlah kepada guru. Bagaimana Bu, ini Bu, saya belum paham. Jadi kalau memang sudah dijelaskan oleh guru, kurang paham lagi, tanyakan kepada teman yang lebih mengerti. Ataupun bisa dengan keluarga yang di rumah ataupun orang tua kita. Nah, tips yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkanlah dan catat apa yang guru jelaskan. Jadi, pada tips yang ini, Ananda harus belajar dengan serius. Jangan lagi buat kesempatan untuk berbicara atau bermain dengan teman. Usahakanlah fokus dengan semaksimal mungkin agar materi itu bisa kita pahami, bisa kita cerna dengan secepat mungkin. Dan yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Ketika akan ujian, tetap tidur tepat waktu karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan. Nah, maksudnya seperti ini. Sudah ditentukan jadwal ujian semester tanggal sekian. Jadi jangan lagi Ananda tumpuk-tumpuk pelajaran itu malam. Seandainya hari Senin Ananda harus ujian matematika. Senin malamnya itu Ananda fokuskan sampai jam 5 subuh harus belajar. Jangan seperti itu. Dan maksud Ibu sekarang, pahami materi itu sesuai dengan tanggal atau jadwal Ananda. Setelah paham, diulangi terus. Jadi kalau sudah paham, kita tidak bertumpuk-tumpuk untuk belajar pas malam ujian. Sampai-sampai begadang dan akhirnya pas saat ujian itu ngantuk. Jadi nggak tahu lagi apa yang mau dijawab. Nah, selanjutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan ataupun ujian. Nah, saat ujian tidak boleh mencontek karena mencontek itu adalah perbuatan tidak jujur. Maksimalkan diri kamu belajar sehingga menjawab soal itu memang saat menjawab soal itu kita lancar saja, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Kalau kita tidak belajar, apa yang mau dijawab? Jadi maksud Ibu, sebelum ujian kita harus belajar dan harus mengerti terhadap materi apa yang akan diujiankan. Yang kesembilan adalah jadilah seorang pemimpin atau latihlah rasa tanggung jawabmu. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Seandainya guru Ananda memberikan sebuah tanggung jawab kepadamu untuk mengerjakan tugas tentang topik seandainya membuat sebuah dokumen. Bertanggung jawablah kamu untuk menyelesaikan tugas kamu itu karena memang itu tugas Ananda untuk menyelesaikannya. Jika guru memberikan tugas kepada kita, kita juga harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru kita. Nah, yang ke-10 adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik.
Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Nah, sekarang saat guru memberikan pertanyaan, Ananda sudah paham, sudah mengerti. Oh, silahkan Ananda jawab pertanyaan guru tersebut. Kenapa? Karena jika Ananda jawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, maka akan membuat daya ingat Ananda semakin Ananda semakin ingat terhadap materi itu. Karena kenapa? Sering diulangi. Nah, yang ke-11 adalah jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal. Nah, ada materi yang tidak dimengerti, ajukan kepada guru. Bu, saya tidak mengerti, Bu, terhadap materi ini. Jadi, guru bisa memberikan saran kepada kita, memberikan jawaban terhadap materi yang tidak kita pahami. Tips selanjutnya adalah mengerjakan PR. Jadi, Ananda silakan mengerjakan PR itu dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Jika Ananda kurang memahami ataupun tidak mengerti terhadap PR atau tugas yang telah diberikan guru, silakan Ananda bertanya kepada kakak ataupun kepada saudara Ananda. Seperti contoh gambar berikut ini, terlihat diskusi antara orang tua, kakak, dan adiknya untuk memecahkan sebuah tugas ataupun PR yang telah diberikan oleh guru. Nah, tips berikutnya yaitu selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Jadi, setiap pulang sekolah, Ananda selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru. Gunanya untuk lebih memahami dan lebih dimengerti, sehingga kita lebih mudah memahami dan mengingat materi yang telah diajarkan. Jadi, kalau diulangi setiap pulang sekolah, kita ulangi terus dan diulangi terus, maka saat ujian Ananda tidak merasa terbebani terhadap materi yang telah diberikan. Nah, poin selanjutnya yaitu cukup istirahat, makan, dan bermain. Membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Jadi, dalam satu hari itu silakan Ananda bagi waktu Ananda untuk istirahat, untuk makan, untuk bermain. Nah, jadi kita tidak belajar terus ya. Jadi Ananda harus cukup juga waktu istirahat Ananda, waktu bermain, berkumpul bersama keluarga, harus terbagi dengan harus terstruktur. Jadi tidak belajar saja, tidak bermain saja. Jadi harus seimbang. Tips berikutnya adalah banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Di sini Ananda bisa mengikuti kursus ataupun belajar kelompok dengan teman-teman Ananda. Tips berikutnya, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Nah, sekarang Ananda pilihlah kegiatan apa yang cocok dan yang Ananda suka untuk menunjang pelajaran di sekolah. Selanjutnya, tips yang ke-17 itu adalah cari seorang pembimbing yang baik. Di sini ibu memberikan saran pembimbing yang terbaik itu adalah orang tua. Orang tua itu adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Nah, di sini segala permasalahan, boleh itu permasalahan pribadi ataupun permasalahan di sekolah, carilah pembimbing yang terbaik yaitu orang tua kalian. Jadi, ceritakan dan apa solusi dari masalah yang kalian temui. Nah, selanjutnya, tips yang berikutnya adalah jangan suka mencontek teman. Mencontek ini bisa membuat bodoh karena tidak berpikir sendiri. Jadi, selain itu, mencontek ini adalah perbuatan yang tidak jujur. Karena kenapa? Mencontek ini kan timbul karena kita tidak siap terhadap ujian yang kita lakukan. Makanya, setiap hari ulangilah pelajaran, setiap hari diulang. Makanya, untuk ujian semester kita tidak takut lagi. Jadi, tidak perlu mencontek. Yang ke-19 adalah niat dengan sungguh-sungguh. Belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Jadi, pasang niat Ananda, niat saya belajar dan mendapatkan prestasi yang baik. Jadi, niatkan dari awal, mudah-mudahan itu akan terkabulkan. Selanjutnya, lokasi dan situasi yang kondusif.
Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman atau tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. Jadi, sebagian siswa itu ada yang suka belajar di kamar ataupun ada suka belajar di taman. Jadi, seperti gambar yang contoh yang Ibu berikan, terdapat sebuah belajar kelompok, itu mereka belajar kelompok seperti di taman ya. Jadi, situasinya itu nyaman, sejuk. Jadi Ananda lah yang memilihnya mana yang lebih cocok, boleh di rumah ataupun di taman. Kemudian, hindari sikap tidak jujur. Siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek. Ini intinya setiap pelajaran yang yang diberikan oleh guru, wajib kalian itu harus mengulanginya setiap hari. Jadi kalau ada pun ujian ulangan dadakan, jadi kita tidak perlu mencontek. Kita sudah siap terhadap materi yang diberikan oleh guru, terhadap soal yang diberikan oleh guru. Nah, tips yang berikutnya adalah metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Nah, kemudian trial and error, berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Setiap ada masalah pembelajaran, usahakan kita dulu yang memecahkan masalahnya, cari solusinya dulu. Jika memang tidak bisa, barulah minta nanti bantuan kepada kakak ataupun orang tua Ananda. Tips berikutnya adalah conditioning. Manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Seorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulus dari indrawi yang merangsangnya. Ketika itulah seseorang menanggapi stimulus tersebut. Jadi, tanggapan yang ia berikan adalah suatu respon yang juga dibarengi dengan stimulus netral. Kemudian respon menyertai stimulus netral itu akan diulang beberapa kali. Nah, tips berikutnya adalah metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Nah, kemudian mulailah dari yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau gampang. Jadi, setiap kalian membahas sebuah pelajaran, usahakan dulu memulai dari yang Ananda mengerti. Jadi nanti diselesaikan dulu yang kita paham dulu, baru nanti dilanjutkan kepada soal berikutnya. Nah, kemudian sering-seringlah. Latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Jadi setiap Ananda selalu, contohnya untuk pelajaran matematika, seringlah melakukan latihan membahas soal. Maka kalau sudah terlatih membahas soal tersebut itu, maka dia akan mahir, itu akan mudah menjawabnya karena sering diulangi. Kemudian fokus. Ketika belajar kita dituntut untuk serius. Yang jelas ini, kalau saat belajar itu fokus adalah kunci utamanya. Kalau Ananda belajar dalam keadaan pemikiran bercabang, mau memikirkan untuk bermain, satu untuk belajar, itu tidak akan bisa itu. Karena fokus adalah kuncinya. Kalau belajar, fokus untuk belajar dulu. Bermain nanti ada waktunya. Tips berikutnya adalah mohon bimbingannya. Di sini maksudnya adalah berdoa. Setelah kita melakukan usaha kita yaitu belajar, maka jangan lupa untuk banyak berdoa. Mintalah petunjuk agar dibukakan pikirannya, dimudahkan dalam proses belajar dan mendapatkan prestasi yang terbaik. Kemudian menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari hal-hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Jika kalian mempunyai latihan itu jawabannya sudah kalian cari di buku paket, kemudian ternyata tidak ada jawabannya. Selain itu masih ada buku paket yang lain, cari kembali di buku yang lain. Jika tidak ada, silakan Anda gunakan media seperti internet,
dicari informasinya di sana, karena internet itu menyediakan semua informasi yang Ananda butuhkan. Nah, intinya semakin sering Ananda membaca buku dan mencari informasi di internet, mudah-mudahan apa yang Ananda cari, yang Ananda kurang pahami di proses pembelajaran itu akan terjawab. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Demikianlah Ananda, materi kita hari ini yaitu bagaimana cara belajar efektif. Ibu berharap Ananda dapat melaksanakan tips-tips yang telah tadi Ibu berikan agar prestasi Ananda bisa Ananda capai dengan semaksimal mungkin. Baiklah Ananda, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kesalahan dalam segi penyampaian, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.